Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Balaksono, NPM 19084 dari Praktikum Lab SIM dari sesi kami 1 kelompok 15. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan kami dan juga program yang telah kami buat. Untuk yang pertama ada pendahuluan latar belakang. Istilah SIM atau Sistem Informasi Suatu Manajemen tentu sudah tidak asing terdengar lagi di telinga. Manajemen sendiri merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memanfaatkan segala sumber yang ada. Seiring perkembangan teknologi, manajemen tersebut kini telah terintegrasi secara sistematis dan otomatis menggunakan program dan perangkat komputer. Sistem manajemen semacam ini menjadi sebuah komponen paling penting bagi suatu perusahaan untuk dapat mengembangkan perusahaannya dengan optimal secara lebih efektif dan efisien. Tentunya ada Dreamweaver, merupakan salah satu software dari kelompok Adobe yang banyak digunakan untuk mendesain situs web. Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembang web yang menyediakan editor WISI Visual atau bahasa sehari-hari yang disebut dengan Design View. Adapun Adobe Dreamweaver sendiri adalah sebuah HTML editor profesional yang berfungsi mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman website. Tentunya Dreamweaver merupakan tool terbaik untuk membuat situs menarik, bahkan mungkin menakjubkan. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tidak sulit untuk berlatih dan kemudian mengoperasikan Dreamweaver. Pada era industri 4.0 ini, saat ini semua berjalan dengan digital. Begitu dengan proses penyewaan. Proses penyewaan sekarang mulai beralih dengan sistem online karena lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Dan itu pendataan akan menghemat waktu daripada harus menulisnya secara manual. Pada praktik kali ini, kelompok kami dihadapkan dengan permasalahan seperti modul sebelumnya, yaitu sistem penyewaan pesawat. Kelompok kami ingin membuat sebuah website yang membantu memudahkan pemilik pesawat dalam proses pendataan penyewaan pesawat menggunakan bantuan software Dreamweaver. Untuk rumusan masalah sendiri adalah bagaimana cara membuat website yang nantinya sebagai alat bantu untuk menangani pendataan penyewaan pesawat dengan Adobe Dreamweaver. Tujuan praktikum yang pertama ada agar praktikan dapat memahami tentang Dreamweaver, yang kedua agar praktikan dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari Dreamweaver, dan yang ketiga ada agar praktikan dapat memahami tentang HTML. Untuk tunjangan pustaka yang pertama, sistem informasi manajemen ialah komponen yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis masalah, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi terdiri atas dua kata, yaitu sistem dan informasi. Sistem berarti gabungan dari beberapa subsistem yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan. Informasi berarti sesuatu yang mudah dipahami oleh penerima. Sistem informasi memiliki makna sistem yang bertujuan menambahkan informasi. Pada zaman dahulu, sebelum sistem komputer ada, sistem informasi telah ada terlebih dahulu dan berjalan dengan baik. Dalam usaha pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan tinggi dan berpengalaman, serta memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Sistem informasi manajemen yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Semakin kompleks kebutuhan suatu organisasi, makin rumit sistem pengolahan yang harus dibuat oleh organisasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan bentuk matematika. Selanjutnya untuk Dreamweaver. Makromedia Dreamweaver atau biasa disebut dengan Dreamweaver adalah sebuah perangkat lunak untuk mendesain dan membuat halaman website. Dengan menggunakan Dreamweaver, ketika membuat sebuah halaman website, Anda tidak perlu lagi mengetik kode-kode HTML atau kode-kode lainnya secara manual. Anda cukup melakukan klik beberapa kali. Selain HTML, Dreamweaver juga mendukung CSS, JavaScript, PHP, ASP, dan bahasa pemrograman lainnya untuk membuat website. Hal ini sangat menguntungkan Anda. Sebagai contoh, jika dahulu Anda harus mengetikkan kode CSS untuk membuat style tertentu, maka dengan Dreamweaver Anda cukup melakukan klik beberapa kali saja.
Adobe Dreamweaver adalah aplikasi desain dan pengembangan website yang menyediakan editor WYSI visual atau bahasa sehari-hari yang disebut dengan design view dan kode editor dengan fitur standar seperti syntax highlighting, kode completion, dan kode collapsing, serta fitur lebih canggih seperti real-time syntax checking dan kode introspection untuk menghasilkan petunjuk kode untuk membantu penggunaan dalam menulis kode. Dengan Dreamweaver, Anda bisa membuat dan mengatur tampilan website menggunakan metode drag and drop di dashboard, yaitu memindahkan sejumlah elemen yang dibutuhkan. Bahkan Dreamweaver juga dapat digunakan sebagai editor kode konvensional, sampai mengatur kode hanya dengan teks, lalu mengupload website langsung ke server. Ada banyak material dan sumber pembelajaran serta forum komunitas Adobe yang dapat menjawab semua pertanyaan Anda mengenai software ini. Semua kelebihan dan keunggulan yang telah disebutkan di atas mampu mengantarkan Dreamweaver sebagai sebuah aplikasi yang memadukan sistem manajemen konten dan editor kode. Selanjutnya ada fitur-fitur di Dreamweaver. Dengan menjadi bagian dari Adobe Creative saja sudah membedakan Dreamweaver dari kode editor berbasis visual lainnya. Dreamweaver memiliki banyak fitur dan kelebihan yang hanya bisa ditawarkan oleh Adobe. Berikut dua fitur Dreamweaver yang paling dominan. Yang pertama ada antarmuka visual yang ramah pemula. Adobe Dreamweaver CC mudah digunakan, tapi di saat bersama juga sulit untuk dipelajari. Bagus atau tidaknya website tergantung pada kemampuan Anda. Artinya, meskipun software ini menawarkan banyak fitur yang untuk pengembangan website, Anda tidak bisa memaksimalkannya jika pengetahuan dasar yang dimiliki sangatlah terbatas. Walaupun demikian, para pemula tetap bisa membuat website dengan menggunakan visual editornya. Ada fitur drag and drop untuk memasukkan elemen HTML, dan Anda bisa langsung melihat perubahan yang diterapkan ke website. Selanjutnya yang kedua ada kode editor Dreamweaver yang mudah digunakan. Kode editor bawaan yang serbaguna. Keunggulan lain dari aplikasi ini adalah kode editor bawaannya yang serbaguna. Jika developer profesional ingin mengeksekusi kode pada text editor, mereka dapat melakukannya dengan fitur ini. Kegunaan utamanya adalah yang pertama ada syntax highlighting. Fitur ini akan menyoroti berbagai elemen seperti variabel, ID, kelas, dan lain-lain untuk memudahkan pembacaan kode. Selanjutnya ada kode completion. Selesaikan pekerjaan Anda dengan mengaktifkan kode completion otomatis. Misalnya ketik img dan ketik tombol tab di keyboard untuk menambahkan. Selanjutnya ada CSS documentation. Saat Anda memerlukan beberapa referensi untuk CSS properties, ada fitur quick docs yang akan muncul dengan informasi terkait pada kode editor. Selanjutnya ada elemen-elemen pada Dreamweaver. Dalam ruang kerja Dreamweaver ada beberapa elemen utama yang membentuk suatu ruang kerja yang merupakan suatu kesatuan tampilan termenu utama: panel, properti, inspector, serta toolbar. Insert bar berisi tombol-tombol untuk mengisi berbagai macam objek seperti image, table, dan frame dalam dokumen. Ini ada dokumen toolbar berisi tombol-tombol menu pop-up yang menyediakan tampilan berbeda, berisi dokumen window, misalnya kode, split, dan desain. Selanjutnya ada dokumen window, berfungsi menampilkan dokumen di mana Anda bekerja sekarang. Selanjutnya yang keempat ada panel group, adalah kemampuan panel yang saling berkaitan satu sama lainnya yang dikelompokkan di bawah satu judul. Selanjutnya yang kelima ada text selector, fungsi untuk menampilkan hierarki teks di sekitar pilihan yang aktif pada design view. Yang keenam ada property inspector, berfungsi melihat dan mengubah berbagai properti objek yang terpilih. Yang ketujuh ada file panel, berfungsi sebagai mengatur file-file dan folder-folder yang membentuk situs website. Selanjutnya ada kelebihan dari Dreamweaver. Banyak kelebihan dalam Dreamweaver, diantaranya adalah kemampuannya membuat halaman website yang terlihat konsisten. Adobe Dreamweaver sudah terinstall beberapa template yang elegan dan menarik. Tentunya ini memudahkan Anda yang ingin belajar membuat situs website, namun Anda belum mampu membuat desain websitenya sendiri. Selanjutnya ada kemudahan dan efisiensi dalam penggunaannya. Program ini tidak hanya dirancang untuk Anda yang sudah mahir dan mengerti bahasa pemrograman. Bagi Anda yang belum mengerti bahasa pemrograman, Anda bisa membuat halaman website dengan hanya cara mengeklik atau drag and drop menggunakan mouse, serta Anda juga bisa melihat halaman HTML-nya selama proses desain berlangsung. Yang selanjutnya ada mudah untuk mengupload melalui FTP. Dreamweaver sudah dilengkapi dengan fitur FTP,
Jadi setelah Anda selesai membangun sebuah website, Anda bisa langsung menguploadnya melalui FTP. FTP singkatan dari File Transfer Protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas atau file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet wall. Tentunya ada kekurangan Dreamweaver. Di atas semua itu, Dreamweaver juga memiliki kekurangan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa software ini bekerja sebatas skill Anda. Jadi walaupun antar muka live-nya memudahkan pemula untuk membangun sebuah website, Anda mungkin memerlukan waktu lebih untuk membuat website yang betul-betul memukau. Selain itu, Dreamweaver masih merupakan kurva belajar yang curam. Dalam artian Anda perlu meluangkan banyak waktu untuk menguasai semua fiturnya. Jadi, jika Anda berharap bisa menjadi seorang developer pro, berbekal dari tutorial saja, mungkin Anda akan kecewa. Ditambah lagi, software ini merupakan layanan berbayar yang mahal. Jadi bisa dikatakan Dreamweaver kurang sesuai untuk developer berdasarkan hobi. Selanjutnya ada HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, dan atau tautan, dan blog quote untuk halaman website dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak mempunyai kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memperoleh dokumen soal seperti Microsoft Word. Ketika bekerja dengan HTML, Anda menggunakan struktur kode yang sederhana, tag dan atribut untuk markup halaman website. Misalnya Anda membuat sebuah paragraf dengan menggunakan enclosed tag di antara tag pembuka, P, dan tutup. Kesimpulannya, pengertian HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami, bahkan bagi webmaster pemula di bidang website development sekalipun. Selanjutnya ada sejarah HTML. HTML dibuat oleh tim Berners-Lee dan ahli fisika dari lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Hypertext merujuk pada teks yang memuat referensi atau link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991 dan di mana di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Sejak saat itu, setiap kali bahasa HTML merilis versi teranyarnya, selalu ada tag dan atribut identifier terbaru. Berdasarkan HTML, elemen reference milik Mozilla Developer Network, untuk saat ini ada 140 HTML tag meskipun sebagian sudah usang. Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai standar yang resmi. Spesifikasi HTML dimaintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium W3C untuk cek versi terbaru dari di website W3C. Selanjutnya ada website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi yang dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Biasanya tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama, homepage, menggunakan home browser, dengan menuliskan URL yang tepat. Di dalam sebuah homepage juga memuat beberapa halaman website yang turunan yang saling berhubung satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa fungsi website yang memiliki keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun bisnis. Berikut ini merupakan beberapa fungsi yang dikategorikan sesuai dengan tujuan bisnis. Yang pertama adalah sarana informasi pertama. Fungsi website adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan Anda. Ini ada sebagai blog. Apakah Anda pernah membaca atau membuka sebuah situs yang menampilkan halaman berisi artikel dan bacaan? Jika pernah, maka itulah yang disebut dengan blog. Orang yang sering membuat blog disebut dengan blogger. Jadi fungsi website yang kedua ini adalah untuk membuat blog. Yang ketiga ada sarana transaksi jual beli online atau e-commerce. Dan fungsi terakhir sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau yang disebut juga dengan e-commerce. Berikut merupakan beberapa informasi terkait unsur pembentuk sebuah website. Yang pertama ada domain. Komponen pertama ini adalah domain di mana website dapat dianalogikan sebagai produk. Selanjutnya ada hosting. Komponen atau unsur kedua adalah hosting, yang mana memiliki peran penting dalam menyimpan semua database informasi dalam database berupa teks, gambar, ilustrasi, video, dan script. Yang ketiga ada konten.
di mana fungsi dari konten sangatlah krusial. Karena apabila website tidak memiliki sebuah konten, maka dapat dikatakan bahwa situs tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas. Berikut merupakan 3 jenis website yang berdasarkan pengembangannya. Pertama ada website statis, website dinamis, dan website interaktif. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan penyewaan pesawat memiliki keinginan untuk membuka sebuah sistem informasi penyewaan yang dapat diakses melalui website. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan memasukkan input dan pengarsipan data. Pada sistem informasi ini, database memiliki 5 entitas, yaitu pemilik, pesawat, pilot, nota, dan penyewa. Maka buatlah website yang membuat sistem informasi tersebut dengan menggunakan Apache Beaver. Yang pertama ada aktifkan Apache dan MySQL DXM. Jadi ada buat folder dengan nama sesuai dengan nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Dalam add user, isi username dan dengan penyewaan pesawat, host, pilih lokal, dan password isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu check all, global privilege, klik go. Dan yang kelima ada buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP, ubah tampilan desain menjadi klasik. Lalu ada klik site new site, isi site name sesuai database local site folder, pilih folder dalam htdocs. Yang ke-8 ada klik server, klik tanda plus, isi tanda sebagai berikut. Server name sesuai dengan nama database. Yang kedua ada connect using, pilih lokal atau network. Server, pilih folder sesuai nama database htdocs. Yang selanjutnya ada web URL, isi http://localhost/nama database. Selanjutnya yang 9 ada klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Klik advance setting, pilih default image folder dan dengan folder gambar pada folder database lalu save. Klik tanda plus pada database dan klik MySQL connection. Connection name koneksi, MySQL server localhost, username root, database, pilih folder database. Selanjutnya ada insert tabel, isi rows dan kolom 4, lalu OK, pilih center pada align, dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge tabel sesuai desain, blok tabel, dan ganti warna sesuai dengan warna map. Buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait. Dengan cara blok teks dan cantumkan nama link.php, cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag and drop ke table. Save as dengan nama index.php dan save as lagi dengan nama home.php. Selanjutnya ada klik bindings, lalu plus record query, isi name dengan nama pegawai, connection dengan koneksi, table dan dengan nama pegawai. Oke, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Selanjutnya buat halaman login dengan cara insert form, text field, isi tabel dengan username dan password, lalu insert form button plus OK. Beri nama di setiap kolom, ganti nama submit menjadi login, ganti type kolom di password dengan password. Yang 16 ada klik insert dengan data object user, authentication login user, validation using connection koneksi, tabel pemilik, username nama pemilik, password ID pemilik, if login success.php, if login fails, gagal.php. Yang 17 ada buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf login Anda gagal dan save menjadi gagal.php. Buat halaman sukses login, kita cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. 19 buat tampilan input karyawan dengan cara insert, data object, insert record insertion from wizard, connection, koneksi, tabel pemilik, after inserting go to data pemilik.php, OK, ganti value submit dengan input, save as input pemilik.php. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Yang ke-20 untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database XM, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu, items dengan from database, pilih record set sesuai entitas, dan OK. Yang ke-21, buat tampilan data dengan insert data, objek dinamik data, dinamik tabel. Record set, pemilik, show, pilih all record, OK, save as data pemilik.php, lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Yang ke-22, buat tampilan logout dengan klik insert data object measure authentication, logout user when done, untuk isi dengan home.php.
Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, untuk analisa, untuk output bisa dilihat seperti ini, tampilan home, login, tampilan gagal.php, tampilan sukses.php, tampilan logout. Yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya nanti. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisa di atas, dapat kesimpulan sebagai berikut. Dreamweaver merupakan salah satu software dari kelompok Adobe yang banyak digunakan untuk mendesain situs web. Adobe Dreamweaver merupakan software integrated development environment yang artinya aplikasi ini menyediakan berbagai tool dan bantuan untuk mengembangkan website. Adapun Adobe Dreamweaver sendiri adalah sebuah HTML editor profesional yang berfungsi mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dreamweaver merupakan tool terbaik untuk membuat situs menarik, bahkan mungkin menakjubkan. Memang tak semudah menggunakan telapak tangan, tapi tidak sulit untuk berlatih dan kemudian mengoperasikan Dreamweaver. Sebenarnya ada kelebihan dari Dreamweaver biasanya adalah kemampuannya membuat halaman website yang terlihat konsisten, kemudian dan efisiensi dalam penggunaan, mudah untuk mengupload melalui FTP, tersedia berbagai macam tema atau template, memiliki 3 tampilan yaitu kode view, design view, dan speed view. Selanjutnya ada memiliki fitur preview atau live view kode yang dihasilkan ditulis secara rapi. Untuk kekurangannya sendiri ada harga software yang mahal. Selain itu, software ini berbeda sebatas skill penggunanya, jadi perlu waktu yang banyak untuk memahami fitur-fitur yang ada dalam Dreamweaver. Yang ketiga ada HTML, adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link, dan tautan atau block quotes untuk halaman website dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak mempunyai kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen sama seperti Microsoft Word. Untuk saran sendiri pada modul 3 ini adalah yang pertama ada sebaiknya praktikkan memahami terlebih dahulu tentang Dreamweaver. Selanjutnya ada sebaiknya pada modul ini diberikan penjelasan dan fungsi dari komponen-komponen Dreamweaver. Yang ketiga, sebaiknya praktikkan memahami studi kasus yang diberikan agar dapat menentukan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan website. Sekian dari saya, sampai jumpa teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feraldo Kusuma, NPM 19101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web yang sudah kami buat, sekaligus menganalisisnya. Di sini tampilan index.php. Selanjutnya kita masuk ke home. Ini untuk tampilan home-nya terdapat tulisan selamat datang di sistem informasi manajemen penyewaan pesawat. Terdapat menu home, login, about, dan help. Di sini kita lihat menu about dan help dulu. Untuk menu about terdapat tulisan sistem informasi manajemen penyewaan pesawat dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum laboratorium sistem informasi manajemen. Untuk help-nya terdapat kontak center jika terdapat kesalahan. Selanjutnya kita lanjut ke login. Pada login.php terdapat username dan password dan juga text field di sini. Untuk yang digunakan di sini tuh menggunakan ID pemilik untuk passwordnya. Untuk username menggunakan nama pemilik. Di sini nama pemiliknya bisa kita lihat di database. Ini di tabel pemilik. Ini contohnya ID pemilik 01, nama pemilik Tono. Ini yang pertama kita coba untuk gagal.php dulu. Nah, untuk gagal.php jika username dan password salah terdapat tulisan login gagal. Ini untuk kita masuk ke sukses.php, ini kita tulis Tono. Untuk passwordnya 01. Ini kita login. Nah, di sini tampilan sukses.php terdapat home, logout, about, help, dan juga tampilan input dan data untuk tabel pemilik, pilot, penyewa, pesawat, dan juga nota.
Untuk tabel input pemilik sendiri, ada input untuk ID pemilik dan juga nama pemilik dan juga kembali. Kalau dipencet kembali ke sukses.php. Contohnya kita masukkan ID pemiliknya 12, nama pemiliknya Abdi. Sudah ada Dino. Kita inputkan. Jika sukses input, masuk ke data pemilik.php. Ini data yang sudah kita input. ID pemilik 12, nama pemilik Dino. Ini untuk si tabel kembalinya sama, kembali ke sukses.php. Untuk menginputkan data lagi, kita masuk kita pencet input lagi. Nah, kembali ke input pemilik.php. Untuk tabel lainnya sama seperti ini, pilot juga ada kembali. Ini untuk ID pilot dan juga nama pilot bisa diinput. Selanjutnya pada input penyewa. Untuk input penyewa itu ada NIK, ID pemilik, nama, nomor telepon dan juga pesawat. Untuk tabel pesawat terdapat ID pesawat, ID pemilik, ID pilot, nama pesawat dan juga tipe pesawat. Untuk pada tabel nota terdapat ID nota, ID pesawat, tanggal nota dan juga nominal. Nah, untuk di data pemilik ini terdapat ID pemilik dan juga nama milik. Di sini terdapat datanya yang sesuai dengan yang ada di database. Sebentar, di-refresh dulu. Nah, ini data yang sudah diinputkan tadi masuk ke dalam database, yaitu 12, ID pemilik 12 dengan nama Dino. Sesuai dengan yang ada di sini. Untuk tabel pilot, terdapat ID pilot dan juga nama pilot. Terdapat input lagi. Kalau input lagi itu kembali ke input pilot.php, kembali ke sukses. Untuk tabel data penyewa itu terdapat NIK, ID pemilik, nama, nomor telepon dan juga alamat. Input laginya kembali kepada input penyewa.php. Selanjutnya untuk kembali ke sukses.php tadi. Untuk pesawatnya dapat ID pesawat, ID pemilik, ID pilot, nama pesawat dan juga tipe pesawat. Jika dipencet input lagi, kembali ke input pesawat.php dan kembali ke sukses.php. Untuk yang terakhir, data nota. Untuk data nota terdapat ID nota, ID pesawat, tanggal nota dan juga nominalnya. Input kalau dipencet input lagi, kembali ke input nota.php. Jika kembali ke sukses.php. Untuk logout, itu ke logout.php, terdapat tulisan Anda yakinin keluar. Jika Anda yakinin keluar, bisa dipencet logout. Dan jika dipencet logout, akan kembali ke home.php. Sekian penjelasan dari web yang sudah kami buat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.